Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Ceria Bimbel ASN. Cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Bersama saya, Selastri Yasin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini kita akan bahas tes wawasan kebangsaan SKD CPNS terbaru dan terupdate. Nah, soal ini selalu ada tiap tahun. Dan untuk hari ini kita akan memahami bersama mengenai pilar negara. Pilar negara ini mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita langsung saja masuk dalam contoh soalnya. Pemilu 2024 merupakan salah satu contoh keterbukaan ideologi Pancasila dalam kaitannya dengan kebebasan berserikat berkumpul. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan mampu melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila adalah A. Dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan. B. Nilai dan cita-cita yang berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. C. Isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa adanya penjelasan lebih dalam. D. Merupakan hasil kombinasi dengan budaya lain. Atau E. Bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas. Teman-teman bisa menjawabnya dalam 10 detik. Oke, jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Jadi jawabannya merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain. Unsur ideologi terbuka dalam konteks Pancasila adalah kemampuannya untuk menerima dan mengintegrasikan unsur-unsur baru atau hasil kombinasi dengan kebudayaan lain. Pancasila tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan menerima pengaruh dari kebudayaan lain. Selanjutnya kita pada tahun 2021, santer terdengar gema amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Anggota DPR RI Gus Pardigaus mengatakan adanya wacana amandemen Undang-Undang 1945 dengan menyertakan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Bukan persoalan yang mendesak, karena jangan sampai amandemen dilakukan hanya untuk tujuan kepentingan politik sesaat. Apalagi negara yang tengah berjuang pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Bagian Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diamandemen adalah A. Pembukaan, B. Batang tubuh, C. Penjelasan, D. Penutup, dan E. Pasal-pasal. Teman-teman bisa jawab dalam 10 detik. Oke, jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah dalam sidang MPR untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar. Pembukaan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat diubah atau diamandemen. Oke, teman-teman tetap semangat. Kita ke soal selanjutnya. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku, serta amal perbuatan warga negara yang khas dan membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini adalah arti Pancasila sebagai A. Identitas bangsa Indonesia, B. Kepribadian bangsa Indonesia, C. Pandangan hidup bangsa Indonesia, D. Jiwa bangsa, dan E. Perjanjian luhur. Teman-teman bisa jawab dalam 10 detik. Oke, jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ini mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, serta amal perbuatan warga negara Indonesia, menciptakan suatu kekhasan yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Oke, sifat putusan Mahkamah Agung adalah final, yang mencakup kekuatan hukum yang mengikat atau final and binding. Hal ini sama dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap A. Peraturan pemerintah, B. Keputusan Presiden, C. Keputusan Menteri, D. Peraturan daerah, E. Undang-undang produk DPR. Teman-teman boleh menjawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah E. Undang-undang produk DPR. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan, tetapi tidak dapat menguji undang-undang yang dihasilkan langsung oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut Undang-Undang Produk DPR. Ini termasuk undang-undang yang diajukan, dibahas, dan disahkan oleh DPR. Undang-Undang Produk DPR memiliki tingkat keabsahan hukum yang lebih tinggi dan tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung. Negara Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, di mana negara Indonesia ini yang berkuasa hanyalah satu pemerintah yang mengatur semua. Salah satu unsur konstitutif negara adalah adanya pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap suatu wilayah dan rakyatnya baik keluar maupun ke dalam. Akan tetapi, pemerintah sering menghadapi hambatan struktural dan kultural untuk merealisasikan kedaulatan negara. Jika kita perhatikan, sistem kedaulatan yang dianut oleh Indonesia adalah A. Tuhan, B. Presidensial, C. Rakyat, D. Hukum, dan E. Negara. Silakan dijawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah C ya teman-teman, rakyat. Jadi sistem kedaulatan yang dianut oleh Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan pemerintahan dijalankan atas dasar kehendak rakyat. Prinsip ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan negara ada pada rakyat. Oke, teman-teman yang ingin bergabung dan belajar lebih lanjut mengenai soal-soal TWK dan TIU serta TKP boleh bergabung dengan kami. Silakan menghubungi admin yang ada di bawah ini. Boleh juga Anda DM ataupun WhatsApp atau email atau mengunjungi TikTok kami di Ceria Bimbel ASN. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang profesional bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.